Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Ilmiah, NIM 221110109009. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Debat dalam Pembelajaran IPS untuk Meningkatkan Kemampuan Argumentasi Siswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Metode debat merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama dari metode debat adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuatkan suatu keputusan. Kemampuan berargumentasi sangat penting dikuasai oleh siswa karena pertama, siswa secara bertahap akan belajar memecahkan masalah melalui proses penguasaan kemampuan argumentasi. Kedua, dengan kemampuan argumentasi, siswa dapat membangun aktivitas sosial budaya melalui kegiatan menjelaskan, mengkritisi, dan memodifikasi argumentasi. Ketiga, lebih mudah dan lebih berani bagi siswa untuk mengungkapkan ide-idenya karena didasarkan pada bukti-bukti pendukung. Keempat, lebih mudah bagi siswa untuk memahami konsep dan penalaran karena bukti untuk memperkuat klaim harus ditemukan secara mandiri oleh siswa. Kelima, kemampuan argumentasi adalah kemampuan berpikir kritis dan logis tentang hubungan antara konsep dan situasi, memungkinkan siswa menjelaskan hubungan antara fakta, prosedur, konsep, dan solusi yang saling berkaitan dan kemampuan. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana proses penerapan metode debat dalam pembelajaran IPS dapat diimplementasikan secara efektif dalam kelas. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap metode debat sebagai strategi pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan argumentasi mereka. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari pemaparan latar belakang, permasalahan, serta pemecahan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berargumentasi peserta didik serta mengatasi kesulitan pemahaman mata pelajaran IPS pada siswa kelas 7 SMP Islam Al-Hidayah Jember tahun pelajaran 2024-2025. Manfaat penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai titik acuan atau referensi bagi pihak-pihak tertentu, terutama dalam menyebarluaskan hasil penelitian tindakan kelas yang berkaitan dengan penerapan metode-metode debat dalam konteks pembelajaran. Yang kedua, manfaat praktis bagi peserta didik. Dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan sebuah manfaat untuk menghasilkan salah satu solusi untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dan mengatasi kesulitan pemahaman belajar. Bagi guru, manfaatnya dengan melakukan penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan para guru pendidik dalam merancang dan menggunakan metode debat sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan lebih efektif, kreatif, dan efisien. Bagi madrasah dan sekolah, dengan melakukan penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran guru dalam kelas agar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga pembelajaran peserta didik dapat meningkat. Yang terakhir, bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan bagi peneliti lain
dalam penelitian yang akan dilakukan, agar penelitian yang diajukan peneliti permasalahan dapat relevan, dan penelitian ini dapat dijadikan menjadi sebuah sarana belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Farah Nadila, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam 2024, yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berargumentasi dengan Menerapkan Metode Debat pada Pembelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aktivitas guru dan siswa serta peningkatan kemampuan berargumentasi setelah menerapkan metode debat. Tujuan ini jelas dan terfokus memberikan arah yang baik untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang sangat sesuai untuk konteks ini karena memungkinkan intervensi langsung dan pengamatan yang mendalam terhadap proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan tes juga tepat untuk mengevaluasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas guru dan siswa serta kemampuan berargumentasi siswa setelah menerapkan metode debat. Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Siti Masito, program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2023, yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Metode Debat Aktif dalam Membangun Keaktifan Belajar Siswa kelas 10 di SMA Negeri Jenggawa. Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas metode debat aktif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, yang memungkinkan peneliti melakukan refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran secara keberlanjutan. PTK adalah pendekatan yang relevan untuk meningkatkan proses belajar mengajar di kelas. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa dari prasiklus ke siklus 1 dan 2 dengan nilai rata-rata yang meningkat. Ini menunjukkan bahwa penerapan metode debat aktif berhasil meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, tesis yang ditulis oleh Abdalina Kasim, program studi pendidikan dasar Universitas Bosawah tahun 2022, yang berjudul Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Debat dalam Meningkatkan Kemampuan Berargumentasi dan Hasil Belajar IPS Siswa UPT SPF SDN Boroangin, Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berargumentasi siswa sebelum dan setelah penerapan metode debat, mengukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS, menilai efektivitas metode debat dalam pembelajaran penelitian menggunakan desain kuasi eksperimental dengan subjek 30 siswa kelas 5. Hasil menunjukkan bahwa metode debat efektif dalam meningkatkan kemampuan berargumentasi dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan
antara kemampuan berargumentasi dan hasil belajar siswa yang menggunakan metode debat dibandingkan dengan metode konvensional. Untuk metode penelitian ini, pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Dalam bukunya, Sugiono menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik, utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Secara sederhana, PTK dapat diartikan sebagai penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar sekelompok peserta didik. Alokasi waktu dan subjek penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di SMP Islam Al-Hidayah Jember. Peneliti melakukan wawancara kepada seorang guru mata pelajaran IPS di kelas 7 SMP Islam Al-Hidayah Jember. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMP Islam Al-Hidayah yang berjumlah 20 siswa. Untuk prosedur pelaksanaan tindakan kelas dalam penelitian ini menggunakan model Kurt-Lewin yang terdiri dari yang pertama, perencanaan atau planning. Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah membuat modul ajar, mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan di kelas, mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan. Yang kedua, tindakan atau acting. Pada tahap ini melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan pada modul ajar dalam situasi yang aktual yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga, pengamatan atau observing. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah mengamati perilaku guru selama proses pembelajaran, serta siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, memantau kegiatan diskusi atau kerjasama antar siswa-siswi dalam kelompok, mengamati pemahaman tiap-tiap anak terhadap penugasan materi pembelajaran yang telah dirancang sesuai dengan tujuan PTK. Yang terakhir refleksi atau reflexing. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah mencatat hasil observasi, mengevaluasi hasil observasi, menganalisis hasil pembelajaran, mencatat kelemahan untuk dijadikan bahan penyusun rancangan siklus berikutnya sampai tujuan PTK dapat dicapai. Selanjutnya yang terakhir, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data pada kondisi yang alamiah, natural setting, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta partisipan observation, wawancara mendalam atau in-depth interview, dan dokumentasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.